Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis, sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita. Kata-kata bijak Sultan Syahrir. Setiap orang Asia yang terpelajar, yang hidup di negeri terbelakang, dan memimpikan suatu kemungkinan supaya negerinya memperoleh persamaan yang nyata dengan Barat yang kaya dan modern, pada dasarnya akan berpikir secara sosialis. Apa yang tak kutemukan di dalam filsafat, aku temukan pada dirimu. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Dan hanya semangat kebangsaan yang dipikul oleh perasaan keadilan dan kemanusiaan yang dapat mengantar kita maju dalam sejarah dunia. Perjuangan kita sekarang ini tak lain dari perjuangan untuk mendapat kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia dewasa bagi diri kita. Di dalam diri kita begitu banyak hal sepele, begitu banyak kebodohan dan piciknya pandangan. Aku terkejut melihat itu ada di dalam diriku sendiri. Sepertinya aku kira ketenangan dan kedamaian telah direbut oleh penjara untuk selamanya. Kemerdekaan nasional adalah bukan penciptaan akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya. Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa hanya akan menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan. Kita hendak bekerja atas dasar kemerdekaan jiwa orang, atas dasar kerakyatan, atas dasar sukarela, mufakat, dan kerjasama, dan tidak dengan paksaan, seperti yang telah dilakukan di negeri-negeri totaliter dan diktatur itu. Seorang pemegang titel itu hanya pemegang titel saja, tidak lebih dari itu. Partai itu tidak perlu banyak anggota, sedikit saja jumlahnya, asal paham, militan, menguasai keadaan, serta memahami teori-teori perjuangan. Nietzsche itu kebudayaan, Nietzsche itu seni, Nietzsche itu jenius. Soekarno itu gila, Soekarno ke Jepang-Jepangan, Soekarno pengecut. Demikian kata Soekarno menirukan ucapan Syahrir. Syahrirlah orang yang menyala-nyalakan api para pemuda. Dia tertawa mengejekku dengan diam-diam dan tidak pernah di hadapanku. Dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Di sini, aku merasa lebih banyak kesepian dan sendiri, melebihi kesendirian di dalam sel penjara itu sendiri. Tulis Syahrir kepada Maria, 30 Mei 1935, di tempat pengasingan Bovendigul, Papua. Di dalam pikiranku, aku selalu membutuhkanmu untuk menguji pikiran dan tindakanku, untuk berunding, untuk berbagi perasaan. Di mana perasaan luas yang nyaman, pengertian untuk menerima dan pasrah itu, kekuatan itu karena stabilitas, karena kepastian, itu hilang saat pintu-pintu penjara di belakang saya ditutupkan. Saya mencoba bersikeras melepaskan diri dari semua kekhawatiran sehari-hari yang sepele, kekhawatiran keuangan dan kekhawatiran makanan, melepaskan dari lingkungan yang menegangkan, tetapi saya tidak berhasil dengan baik. Suratmu dengan sendirinya membuat saya memikir, melamun, tarik saya dari lingkungannya, membersihkan saya dari semua hal yang sepele.